Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Azahra dengan NIM 666124000 dari kelas 3B. Di video ini saya akan memaparkan hasil analisis IFAS, EFAS, kuadran, matriks SWOT, implementasi, dan evaluasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, guna memenuhi nilai UAS mata kuliah manajemen strategi. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke pemaparannya. Baik, untuk visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, visinya yaitu profesional dalam penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan misinya yang pertama yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan kualitas layanan, pengelolaan, dan pembinaan perpustakaan. Yang ketiga, pengembangan sistem dan peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan. Selanjutnya, analisis IFAS dan EFAS dari visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, di mana analisis IFAS itu terdapat dua faktor. Faktor yang pertama yaitu adanya faktor kekuatan, yang kedua yaitu adanya faktor kelemahan. Untuk faktor kekuatan, yang pertama yaitu SDM berkomitmen tinggi, profesional, dan berdedikasi, dengan bobot 0,10, rating 4, dan skor 0,40. Yang kedua, dukungan anggaran provinsi untuk layanan perpustakaan dan arsip, dengan bobot 0,08, rating 3, dan skor 0,24. Yang ketiga, adopsi TIK mulai berkembang, seperti perpus digital, dengan bobot 0,10, rating 4, dan skor 0,40. Yang keempat, SOP layanan responsif dan komunikatif dengan bobot 0,10, rating 4, dan skor 0,40. Yang kelima, kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi meningkat dengan bobot 0,08, rating 3, dan skor 0,24. Yang keenam, fasilitas perpustakaan provinsi relatif lengkap dengan bobot 0,07, rating 3, dan skor 0,21. Untuk total faktor kekuatan secara keseluruhan dengan total bobot 0,53 dan total skor yaitu 1,89. Berikutnya, faktor kelemahannya yaitu yang pertama, SDM kompeten belum merata ke kabupaten atau kota dengan bobot 0,07, rating 2, dan skor 0,14. Yang kedua, anggaran inovasi digital masih terbatas dengan bobot 0,08, rating 2, dan skor 0,16. Yang ketiga, infrastruktur TIK belum optimal dengan bobot 0,08, rating 2, dan skor 0,16. Yang keempat, evaluasi berkelanjutan belum seragam dengan bobot 0,07, rating 2, dan skor 0,14. Yang kelima, budaya baca dan kepedulian arsip masyarakat rendah dengan bobot 0,09, rating 2, dan skor 0,18. Yang keenam, fasilitas perpustakaan kabupaten atau kota tidak merata dengan bobot 0,08, rating 2, dan skor 0,16. Untuk total kelemahan, bobotnya yaitu 0,47 dan skor 0,94, dan total IFAS yaitu bobotnya yaitu 1 dan skornya yaitu 2,83. Selanjutnya, analisis EFAS terdapat dua faktor, yaitu faktor peluang dan faktor ancaman. Untuk faktor peluang, yang pertama yaitu perkembangan teknologi digital perpustakaan dan arsip dengan bobot 0,12, rating 4, dan skor 0,48. Yang kedua, dukungan pusat terhadap gerakan literasi dan SIKN atau JIKN dengan bobot 0,10, rating 4, dan skor 0,40. Yang ketiga, peluang kerjasama dengan sekolah, kampus, dan komunitas dengan bobot 0,10, rating 3, dan skor 0,30. Yang keempat, tuntutan masyarakat akan layanan cepat dan responsif dengan bobot 0,08, rating 3, dan skor 0,24. Yang kelima, kesempatan memperoleh hibah atau CSR untuk TIK dengan bobot 0,10, rating 3, dan skor 0,30. Untuk total secara keseluruhan faktor peluang, yaitu total bobotnya 0,50 dan total skornya itu 1,72. Selanjutnya, untuk faktor ancamannya, yang pertama yaitu platform digital komersial menjadi pesaing informasi dengan bobot 0,07, rating 2, dan skor 0,14. Yang kedua, budaya baca dan arsip masyarakat rendah dengan bobot 0,10, rating 2, dan skor 0,20. Yang ketiga, keterbatasan anggaran daerah dengan bobot 0,09, rating 2, dan skor 0,18. Yang keempat, yaitu kesenjangan akses digital antar wilayah Banten dengan bobot 0,06, rating 3, dan skor 0,18. Yang kelima, ancaman keamanan data dan siber seiring digitalisasi dengan bobot 0,08, rating 3, dan skor 0,24. Untuk total ancaman secara keseluruhan yaitu total bobotnya 0,50 dan untuk skornya yaitu 0,94. Jadi total EFAS ini dengan bobot 1 dan total skornya yaitu 2,66. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kuadrannya. Untuk mencari kuadran di sumbu X, itu kita harus mengurangkan selisih antara kekuatan dengan kelemahan. Jadi, 1,89 dikurang 0,98 menghasilkan 0,91. Dapatlah untuk titik sumbu X. Kemudian, untuk mencari kuadran di sumbu Y, yaitu didapatkan dengan mengurangkan selisih antara peluang dan ancaman. Jadi, 1,72 dikurang 0,94 menghasilkan 0,78. Nah, di sini sudah ada gambar dari kuadrannya. Jadi, 0,91 dan 0,78 berada pada kuadran 1, yaitu pertumbuhan atau growth. Selanjutnya, analisis strategi matriks SWOT Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Untuk strategi yang pertama yaitu ada strategi SO, Strength Opportunities. Yang pertama yaitu mempercepat pengembangan layanan perpustakaan digital dan e-arsip dengan memaksimalkan SDM profesional, fasilitas yang lengkap, dan adopsi TIK yang sudah berjalan dengan bobot 0,40, rating 4, dan skor 1,60. Yang kedua, memperluas kerjasama dengan sekolah, kampus, dan komunitas untuk mendukung gerakan literasi serta pemanfaatan SIKN dan JIKN dengan bobot 0,30, rating 3, dan skor 0,90. Yang ketiga, mengoptimalkan peluang
hibah atau CSR TIK untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dan modernisasi infrastruktur digital dengan bobot 0,30, rating 3, dan skor 0,90. Untuk total secara keseluruhan strategi SO dengan bobot 1 dan skor 3,4. Yang kedua, ada strategi WO, yaitu Weakness Opportunities. Yang pertama yaitu pelatihan dan sertifikasi pustakawan dan arsiparis melalui program pemerintah pusat dan kolaborasi pendidikan dengan bobot 0,35, rating 4, dan skor 1,40. Yang kedua, modernisasi fasilitas perpustakaan daerah dengan pemanfaatan bantuan pusat dengan bobot 0,35, rating 3, dan skor 1,05. Yang ketiga, mempercepat digitalisasi layanan untuk mengatasi keterbatasan fasilitas fisik dengan bobot 0,30, rating 3, dan skor 0,90. Total secara keseluruhan strategi WO ini yaitu bobotnya 1 dan skor 3,35. Yang ketiga, strategi ST, yaitu Strength dan Traits. Yang pertama yaitu meningkatkan daya saing layanan digital agar tetap unggul dibanding platform komersial melalui konten terpercaya, tampilan ramah pengguna, dan layanan responsif dengan bobot 0,40, rating 4, dan skor 1,60. Yang kedua, memperkuat keamanan data dan perlindungan arsip digital melalui SOP keamanan, peningkatan kapasitas teknik SDM, dan pengawasan rutin dengan bobot 0,35, rating 4, dan skor 1,40. Yang ketiga, mengembangkan layanan literasi dan informasi kredibel sebagai respon terhadap rendahnya budaya baca dan maraknya informasi tidak akurat di platform digital dengan bobot 0,25, rating 3, dan skor 0,75. Jadi, total secara keseluruhan strategi ST ini yaitu dengan bobot 1 dan skor 3,75. Yang keempat, ada strategi WT atau Weakness dan Trade. Yang pertama, yaitu memprioritaskan pemenuhan infrastruktur TIK dasar untuk mengurangi kesenjangan digital antar wilayah sekaligus menekan resiko keamanan siber dengan bobot 0,40, rating 3, dan skor 1,20. Yang kedua, meningkatkan kompetensi SDM secara bertahap dan terarah guna menghadapi ancaman perubahan teknologi dan keterbatasan anggaran daerah dengan bobot 0,35, rating 3, dan skor 1,05. Yang ketiga, melakukan digitalisasi layanan secara bertahap dan efisien agar tetap adaptif dalam kondisi anggaran terbatas dan tetap menjangkau masyarakat dengan literasi rendah dengan bobot 0,25, rating 3, dan skor 0,75. Jadi total secara keseluruhan strategi WT ini yaitu dengan bobot 1 dan skornya yaitu 3. Selanjutnya, penjelasan mengenai implementasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama yaitu kejelasan tujuan. Implementasi strategi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten dengan tujuan utama mencakup peningkatan literasi, pengelolaan arsip yang sahih, serta perluasan akses layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi. Tujuan ini kemudian diterjemahkan ke dalam program prioritas seperti digitalisasi koleksi, layanan perpustakaan keliling, penguatan literasi masyarakat, dan peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah. Yang kedua, yaitu keselarasan strategis. Strategi harus selaras dengan visi pembangunan daerah, kebijakan nasional mengenai perpustakaan dan kearsipan, serta perkembangan teknologi informasi. Pemanfaatan peluang eksternal seperti transformasi digital, kolaborasi dengan sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas literasi diselaraskan dengan kebutuhan internal untuk meningkatkan layanan, memperluas jangkauan publik, dan memperkuat budaya literasi di masyarakat Banten. Yang ketiga, komitmen kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat menjadi dasar keberhasilan implementasi strategi. Pimpinan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten berperan memastikan konsistensi arah kebijakan, memberikan dukungan terhadap inovasi layanan perpustakaan dan kearsipan, serta menjaga komitmen pegawai dalam menjalankan program seperti digitalisasi arsip, penguatan literasi, dan peningkatan kualitas layanan publik. Yang keempat, pengelolaan sumber daya. Implementasi strategi memerlukan pengalokasian sumber daya yang efektif. Dinas mengoptimalkan SDM profesional, meningkatkan kapasitas melalui pelatihan teknologi informasi dan manajemen arsip, serta memanfaatkan kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas literasi, dan sektor swasta untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan memperluas jangkauan layanan perpustakaan serta pengelolaan arsip. Selanjutnya, balance score dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Dapat dilihat dari diagram vision dan strategi. Untuk bagian finansial terdapat di 80%, customer di 83%, internal di 87%, dan di learning and growth terdapat di 85%. Untuk perspektif finansial, objektivitasnya itu efisiensi anggaran dengan tujuan mendukung digitalisasi layanan perpustakaan dan arsip. Indikator kinerjanya yang pertama, anggaran dialokasikan untuk digitalisasi. Kedua, efisiensi melalui absensi digital dan otomatisasi. Yang ketiga, kunjungan perpustakaan yang gratis. Yang kedua, perspektif customer. Objektivitasnya itu meningkatkan kualitas layanan dengan tujuan mempercepat pelayanan dan meningkatkan kepuasan pemustaka. Dengan indikator kinerjanya yang pertama, waktu peminjaman buku 4 menit. Yang kedua, permintaan arsip OPD dipenuhi 1-2 hari. Yang ketiga, survei menunjukkan pemustaka puas. Yang ketiga, perspektif internal. Objektivitasnya itu meningkatkan efektivitas proses dan SOP dengan tujuan memastikan kelancaran sirkulasi dan layanan arsip. Indikator kinerjanya yang pertama, petugas mengikuti SOP sirkulasi, katalogisasi, dan layanan arsip. Yang kedua, sebanyak 20.000 buku berhasil dikatalogisasi. Yang ketiga, proses legalisasi arsip rata-rata 15 menit. Yang keempat, perspektif yang keempat yaitu learning and growth. Objektivitasnya itu meningkatkan kompetensi pegawai dengan tujuan mengembangkan SDM dan literasi digital. Indikator kinerjanya yang pertama, pegawai mengikuti minimal 1 pelatihan wajib setiap tahun. Yang kedua, pegawai tetap menunjukkan lingkungan kerja stabil. Yang ketiga, terselenggara pelatihan pengelolaan arsip dinamis, otomasi perpustakaan, dan customer service.
Baik, untuk kesimpulan pada video pemaparan kali ini, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten berada pada kuadran 1 atau growth, berdasarkan dari hasil analisis IFAS, EVAS, dan SWOT. Hal ini menunjukkan Dinas memiliki kekuatan besar dan peluang luas untuk terus berkembang, dengan menerapkan implementasi berdasarkan prinsip manajemen strategi, yaitu kejelasan tujuan, keselarasan strategis, komitmen kepemimpinan, dan pengelolaan sumber daya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.